open access or not, dan bagaimana mengenali jurnal yang bersifat predatory atau predator jurnal. Saya yakin perasaan saya mewakili perasaan teman-teman semua. Saya paling senang baca sebagai reader itu, saya paling senang akses kepada open access. Apakah saya benar? Ya mungkin karena saya dari bagian hematologi, jadi saya suka berhemat. Makanya open access adalah alasan utama kenapa saya suka membuka jurnal yang bersifat open access jurnal. Jadi secara terminologi open access jurnal adalah jurnal scientific atau scholars journal yang bersifat online yang bisa diakses karena publishernya itu sudah menghapus atau meniadakan berbagai macam barrier. Di antaranya adalah barrier finansial, barrier yang bersifat legal dan juga bersifat teknis. Nah, hal-hal yang sudah ditiadakan oleh publisher itu diantaranya adalah harga. Tentu saja kita tidak perlu berlangganan lagi, tidak perlu subscribe, kita tidak perlu ikut berkontribusi dalam membayar licensing fee dan juga pay per view fee-nya. Kemudian hal-hal yang juga sudah dikurangi oleh publisher adalah barrier yang berkaitan dengan copyright atau hak cipta dan restriksi licensing. Secara kita tidak sadari lisensi itu ada batasnya dan itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun demikian open access journal juga bukan jurnal yang gratis-gratis amat. Artinya mereka juga masih membutuhkan cost atau biaya-biaya yang terutama berkaitan dengan publikasi dan produksi. Nah itu bisa, biaya tersebut bisa disubsidi atau yang sering kita temukan adalah kalau kita mau submit itu dilimpahkan kepada kita sebagai author. Nah, kenapa open access ini diperlukan? Dulu pada waktu jurnal-jurnal masih sebagian besar itu harus subscribe, itu yang bisa akses cuman sedikit, betul ya? Mungkin saya sangat jarang akses jurnal-jurnal yang subscribe atau yang harus berlanggan. Mungkin yang saya bisa nunut adalah yang dilanggankan oleh senior saya, yaitu Journal of Clinical Oncology, itu sekitar 2.000 euro per tahun. Nah itu saya nunut, istilahnya nunut corporate ya. Nah banyak sekali kesadaran bahwa scientific manuskrip itu tidak bisa di-share dengan cepat kalau harus berurusan dengan subscription tadi. Oleh karena itu open access ini menjadi sangat menjamur pertumbuhannya, sehingga akses penulis itu cepat dan kemudian juga bisa dibaca, digunakan dan disitasi oleh lebih banyak peneliti di segala tempat di dunia yang akan menginjus atau menstimulir penelitian yang lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Nah, alasan yang lain adalah meningkatnya harga langganan. Bayangkan saja, dan juga jumlah dari jurnalnya. Bayangkan saja kalau kita subscribe Blood, subscribe Journal of Clinical Oncology, subscribe lagi yang lain, kita berlanggan berbagai macam jurnal. Sementara saya membaca Journal of Clinical Oncology itu yang isinya satu volume itu sekitar lebih dari 50, saya cuma baca 2 mungkin. Jadi rasanya itu terlalu mahal untuk, apalagi untuk orang-orang yang datang dari low middle income country seperti kita. Nah, financing dari open access journal itu bisa fee based, berbasis biaya, atau tidak, atau non fee open access journal. Nah, yang fee based itu yang biasanya kita alami bahwa payment itu dilimpahkan kepada author. Paymentnya itu bisa per artikel publish, jadi satu kali setiap kita mau publish udah accepted, mau publish kita disuruh bayar, bener? Bisa juga per manuskrip submitted, jadi baru submitted udah disuruh bayar. Yang tadi yang per artikel publish itu misalnya BMC Journals atau Publication Library of Science misalnya +1. Kalau yang per manuskrip submit itu Atmospheric Chemistry and Physics, ya, memang bukan bidang kita ya. Ada juga yang per author, jadi kalau autornya 2 itu akan harganya beda dengan yang autornya 10. Nah mungkin ini buat kita tidak terlalu kita nggak mungkin senang dengan yang tipe-tipe seperti ini, karena orang Indonesia cenderung semakin banyak author semakin the more the merrier ya, seperti tadi isu yang diungkapkan oleh teman-teman sejawat, kepala bagian aja mungkin mesti masuk, nanti kepala apa lagi mesti masuk, baru ngasih duit 100 juta pengen masuk misalnya begitu, sebagai author bukan sebagai acknowledgement. Nah ini akan sangat menghindari per author payment, karena semakin banyak akan semakin mahal. Oke. Pada kenyataannya tahun 2011 ada penelitian yang melihat bahwa 28% dari open access jurnal itu authornya harus bayar.
Tapi sebarannya tidak rata, sebagian besar itu adalah untuk scientific journal atau medical journal seperti yang biasa kita submit, itu 43-47%. Sedangkan yang sedikit, yang berbayar sedikit, yang authornya harus bayar itu art sama humanity, 0-4%. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kita submit ke art humanity, kayaknya enggak ya. Baik. Nah, ada jurnal, open access jurnal yang non-fee, itu biasanya disubsidi oleh institusi. Institusinya itu bisa universitas tertentu, bisa research center tertentu, library, hospital tertentu, foundation dan agency tertentu, atau society tertentu. Pengalaman kami pernah ikut juga yang European Society of Medical Oncology, itu juga mensubsidi dengan harga yang sangat baik. Nah, keuntungan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa akses kepada open access journal? Yang pertama, free access untuk scientific papers, jadi semakin cepat kita bisa masuk ke open access, tulisan kita akan dibaca banyak orang. Dan kebetulan beberapa open access itu memberikan harga yang manis kepada akademika seperti kita dari negara-negara low dan middle income country. Walaupun semanis-manisnya harganya, kok buat saya kok masih agak mahal juga ya. Mahal ding, bukan agak. Bener ya Mbak ya? Nah, disadvantage-nya apa? Disadvantage-nya adalah terjadi kecenderungan possible damage dari sistem peer review. Karena kecepatan dari open access ini cukup cepat dan ada kecenderungan para publisher itu membuat lebih cepat lagi, kadang-kadang compromise terhadap peer review sistemnya, sehingga overall quality dari publikasinya juga kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Nah, berkaitan dengan itu berjamuranlah yang disebut munculnya predatory journals atau jurnal predator, jurnal pemakan, jurnal abal-abal gitu ya. Nah, apa itu predatory journals? Predatory journals adalah pada prinsipnya yaitu tadi, kalau kasarnya sih jurnal abal-abal ya, tapi sebetulnya tidak semuanya sangat abal-abal. Ada yang 3/4 abal-abal, ada yang setengah, jadi ada gradasinya. Pada dasarnya predatory journals atau jurnal predator adalah suatu kegiatan model yang sebetulnya mereka itu lebih tertarik kepada bisnisnya. Jadi menganggap bahwa open access publishing atau penerbitan open access jurnal ini bisa dibisniskan begitu. Dan biasanya publisher-publisher yang melakukan praktek dari predatory journals ini memang lebih mengutamakan keuntungan, sehingga mereka agak suka-suka gitu mencharge publication fee kepada author dan tidak menyediakan fasilitas yang seharga publication charge tersebut. Jadi misalnya harga tersebut adalah harga untuk melakukan editorial dengan baik, berlapis-lapis, checking tulisan dan sebagainya, itu tidak mereka lakukan, dan juga service terhadap proses dari penerbitannya. Nah, adalah Jeffrey Will, itu dimulai pada tahun 2008, dia mendapatkan berbagai email yang meminta Bills ini untuk menjadi editor. Nah, dia memperhatikan bahwa email-email ini secara grammatically itu banyak errornya. Terus dia curiga, kok emailnya tambah banyak, begitu, yang minta dia jadi editor. Nah, sesudah itu, karena dia kemampuannya sebagai librarian juga sebagai editor, dia melakukan review investigasi yang ekstensif dan masif, dan kemudian dia mempublish, bahkan kalau nggak salah di BMG, itu analisis tentang bagaimana sih jurnal-jurnal predator ini dan bagaimana kita mengenalinya. Nah, pada tahun yang sama juga dia sudah mulai membuat list yang diupdate setiap tahun, sampai sekarang juga ada update-nya itu bulan Januari tahun 2015 untuk jurnal-jurnal yang berpotensi mungkin adalah predatory journal atau jurnal predator. Listnya ini disebut Bill's listnya Bill. Dan ternyata 25% dari open access jurnal itu adalah predator. Ini angka yang sangat besar, teman-teman, dan harus diperhatikan. Ini adalah Bill's list, teman-teman bisa buka di Scholarly Open Access, judulnya seperti ini, Bill's list Predatory Open Access Publisher. Di sini ada ribuan jurnal yang dia tulis sebagai predator jurnal. Nah, karakter dari predatory publishing ini diantaranya adalah mereka menawarkan masa yang sangat pendek, waktu yang sangat pendek, mulai dari submit sampai publish. Apakah teman-teman ada yang pernah di email seperti ini? Pernah.
mari memasukkan jurnal, submit ke jurnal kami karena dalam 2 minggu, dalam 4 minggu sudah publish, ya diulang ya. Dan kemudian mereka itu menerima artikel yang dibalik itu mereka tidak melakukan tugasnya di dalam mereview. Bahkan kadang-kadang kata si Bills itu kadang-kadang nggak direview, langsung di work up untuk publikasi sehingga kendali mutunya itu sangat rendah. Dan yang ketiga ini yang tadi merupakan pengalaman teman-teman, mereka agresif campaign kepada peneliti-peneliti. Jadi kalau teman-teman nanti nerima email-email kayak gini jangan heran, langsung dicek. Mereka agresif sekali. Saya pernah seminggu itu dapat 3, Mas Gunadi mungkin lebih kali. Biasanya yang sudah pernah nulis itu mereka udah punya listnya di seluruh dunia, mereka kirimi. Dan ternyata kita dari Asia dan Afrika kita tuh target terbesar. Dan kadang-kadang mereka uri juga, mereka menulis editorial boardnya itu, timnya itu tanpa mereka minta izin dulu. Nah itu kan sebenarnya sangat tidak etik ya. Dan kadang-kadang mereka juga menuliskan alamat akademik yang berbeda dari orang yang ditulis di dalam editorial board. Nah kadang-kadang juga mereka itu meminta orang untuk mereview tanpa memperhatikan background dari atau expertise dari reviewernya. Itu teman saya sendiri ngalamin seperti itu. Dia diminta review untuk hal yang dia tidak sangat bukan fieldnya. Dan bodohnya saya pada waktu itu saya membantu mereview gitu. Karena saya itu kan teman saya gitu ya, itu saya bantu gitu. Padahal ternyata sangat mungkin saya membantu perkembangan dari predatory journal. Nah, tapi saya sudah bertobat sekarang. Terus mereka juga sering mencaras itu di saat akhir tanpa memberitahu harga sebelumnya. Jadi mungkin pertamanya nggak dikasih tahu, terakhirnya oh ini accepted nih, harganya 300 USD misalnya begitu. Jadi ngagetin banget, dan orang kalau sudah accepted kan berapa aja dibela-belain ya, utang sana sini ya istilahnya gitu. Terus mereka juga kadang-kadang menuliskan nama atau stylenya itu mirip dengan jurnal yang sudah ada. Saya pernah lihat ada yang mirip dengan Elsevier misalnya gitu, bentuk-bentuknya itu mirip, garis-garisnya, letaknya, publishernya di mana, kiri dan kanannya itu mirip, hati-hati dengan itu. Dan kadang-kadang mereka juga menulis false location untuk tempat operasinya. Saya pernah membaca jurnal dari Switzerland, tapi sama sekali nggak ada bau-bau Switzerlandnya, editorial boardnya aja nggak ada yang dari Switzerland. Dan yang paling lebih lebih tidak etik lagi adalah mereka kadang-kadang mau menulis impact factor yang non-eksis. Jadi mereka belum melewati proses untuk mendapatkan impact factor, mereka sudah menulis impact factornya. Beberapa di antaranya kalau teman-teman bisa seksamain nanti adalah mereka nama jurnalnya itu kadang-kadang agak aneh. Misalnya mengkombinasi 2 bidang yang seyogyanya tidak disatukan. Misalnya seperti ini, saya kebetulan dapatnya contoh dari jurnal-jurnal bidangnya bukan medis. Misalnya IJPSS ini menggabungkan filosofi dengan ilmu sosial. Ini kan agak nggak nyambung ya. Yang ini JCPSE menggabungkan farmasi dengan edukasi, sangat tidak nyambung. Yang JMFM menggabungkan applied mathematics dengan fluid mechanics, itu juga nggak nyambung. Nah kalau ketemu jurnal kayak gini, tolong jangan submit ke situ ya yang menulis seperti ini. Kemudian predatory open access publisher biasanya itu dia punya a bulky titles of journals yang rasanya itu too good to be true. Misalnya ini ya, beberapa publisher ini punya titel itu sampai jurnalnya itu bisa lebih dari 300 rasanya, dan mereka bukan jurnal publisher dengan nama-nama besar istilahnya, rasanya kok terlalu indah untuk dipercaya. Dan karakter yang lain, ada jurnal-jurnal yang copy paste begitu saja MN scope dari jurnal yang sudah established. Misalnya GJEL ini ya, ini Global Journal of Academic Librarianship itu dia mengcopy paste aim dan scope dari jurnal lain anak dari Elsevier. Begitu juga jurnal ini di International Journal of Librarianship and Administration, dia mengambil dari Journal of Librarianship and Information Science. Jadi mereka tricky ya. Kemudian ada juga yang cuman menambah kata internasional atau global, menjiplak title dari jurnal lain. Misalnya International Journal of Applied Physics, singkatannya ini, itu sebetulnya dia hanya menjiplak saja menambahin kata internasional di depan Journal of Applied Physics yang dipublish oleh publisher yang lain. Oke, sekarang hal yang penting, bagaimana kita tahu bahwa open access yang kita target itu predator atau bukan?
abal-abal atau bukan. Saya belajar dari beberapa literatur, ini adalah listnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah jurnal atau publishernya itu masuk di Beall's List. Jadi silahkan dibuka saja, scholarly open access. Kalau mau gampang dibuka di web kita juga ada ya, dari Dikti itu kita sudah mengangkat dari Dikti, itu versi Dikti di web kita, di FK juga ada. Terus kemudian apakah jurnal tersebut masuk ke dalam suatu sistem directory online yang mengindeks jurnal-jurnal tersebut, namanya Directory of Open Access Journals atau DOAJ. Dia adalah kayak whitelist begitu ya, dia sudah melihat atau mereview lebih dari 10.000 jurnal online dan memasukkannya ke dalam jurnal yang sudah memang masuk dalam kriteria baik, bukan abal-abal. %, mudah-mudahan masih cukup. Saya cepat aja. Terus kemudian apakah publishernya itu masuk di dalam organisasi profesional? Tadi udah disampaikan Pak Yodi juga, diantaranya KOPI. Ini yang kita kenal ya, Open Access Scholarly Publisher Association. Terus apakah jurnal itu terindeks? Bisa kita cek di PubMed Central atau Web of Science. Dan apakah jurnal itu transparan? Misalnya kontak detail emailnya jelas nggak? Postal address, working teleponnya jelas apa enggak? Dan apakah harganya itu udah jelas sebelumnya, udah dinyatakan sebelum kita submit. Kebanyakan credible journal itu tidak mengambil submission fee. Jadi pas kita submit harusnya kita tidak ditagih. Ditagihnya nanti kalau sudah accepted. Tapi dikasih tahu nanti kalau accepted bayarannya segini gitu. Misalnya 200 USD misalnya. Nah, tip yang lain adalah lihat aja di Scopus Index. Kalau di bidang saya cancer letter saya sudah sering lihat, jadi saya akan percaya kalau mau masuk ke sana. Terus kemudian ini adalah trustworthy publishers, diantaranya Science Direct, Springer, Wildy, Nature, dan Biomed Central. Masih ada yang lain juga. Nah, teman-teman juga harus sadar bahwa predatory journal ini sangat menjamur. Tahun 2010 itu jumlahnya 53.000, tahun 2014 hanya dalam 4 tahun dia 4 kali lipat, sudah 420.000 jumlahnya. Dan dipublish oleh 8.000 jurnal yang aktif. Nah, ini berita yang agak mengagetkan saya juga bahwa distribusi dari authorship-nya itu kebanyakan dari Asia dan Afrika. Jadi authornya itu 3/4-nya dari Asia dan Afrika. Dan mereka biasanya mencharge itu kurang reasonable. Misalnya ini angka yang ditulis di sini adalah 178 USD per artikel yang sebetulnya itu adalah jurnal yang nantinya akan disubmit 2 atau 3 bulan dan bukan 2 minggu. Begitu. Tapi mungkin kita nggak pernah lagi ya dapat angka segini ya, mestinya udah lebih tinggi. Demikian waktu kami kembalikan ke Dr. Gunadi. Terima kasih atas perhatiannya.